Pemukiman Setan akan bercerita tentang Alin, seorang perempuan korban trauma kekerasan keluarga dan himpitan ekonomi. Ia mengikuti 3 temannya dan merampok sebuah rumah yang konon menyimpan barang-barang antik yang berharga. Tanpa mereka sadari, di rumah itu ada sebuah rahasia terkutuk yang akan mengancam keselamatan jiwa mereka semua. Bagaimanakah kelengkapan kisah dari film ini? Hayu, luncur! Film dibuka dengan berlatar di sebuah pemukiman. Saat itu ada dukun sakti yang akan diberi hukuman, namanya Mbah Sarap. Ia ditangkap dan diadili karena perbuatannya menyantet banyak orang. Kue kudu dipidana pati. Kepala Mbah pun dipenggal. Sebelum mati, Mbah berjanji akan membunuh mereka semua. Dan film pun dimulai. Berpuluh-puluh tahun kemudian, sekarang kita fokus dengan kehidupan seorang gadis bernama Alin. Saat itu Alin membeli 1 bungkus nasi dengan lauk telur dadar karena tak cukup membeli lauk yang lain. Nggak apa-apa, ini buat telurnya nggak jadi deh bu, saya nggak cukup. Setelah itu ia dihampiri oleh para debt collector yang hendak menagih hutang almarhum bapaknya. Alin meminta waktu selama 3 hari untuk melunasi hutang bapaknya. Bayar utang bapak lo. Gua berubah pikiran. Lu mesti bayar malam ini. Untuk melindungi diri, ia pun memecahkan sebuah botol kaca. Karena sok kuat, preman itu malah menggerakkan kepalanya, membuat lehernya seketika berdarah. Akhirnya Alin diberi waktu 3 hari. Para debt collector segera berlari menuju rumah sakit. Alin tinggal di sebuah rumah susun yang ada di pinggiran kota. Suasana rusun itu tidak pernah tenang karena selalu terjadi masalah. Ketika itu terlihat ada salah satu penghuni bernama Fitrah yang diminta pertanggungjawaban karena telah menghamili seorang gadis dan menyuruhnya untuk aborsi. Kakak dari gadis itu pun meminta uang ganti rugi. Lu udah hamilin adik gua, lu suruh dia aborsi. Lu berhenti dulu main kartunya, lu dengerin gua. Gak bisa cuma lu beresin pakai duit segini nih. Miskin lu! Kedua orang tua Alin sudah meninggal. Kini ia hidup hanya dengan adik laki-lakinya yang bernama Bagas. Saat sedang bekerja, Alin kerap menitipkan adiknya kepada tetangga baik hati yang bernama Gani. Yuk. Makasih ya. Iya, sama-sama. Walaupun lelah bekerja, tetapi Alin tetap memberikan kasih sayang serta perhatian penuh untuk adiknya. Bagas yang terbangun merasa lapar, lalu Alin menyuruhnya untuk makan nasi bungkus yang baru saja ia beli. Walaupun merasa lapar, Alin tak ikut makan supaya adiknya benar-benar kenyang. Kakak mau? Nasi nggak mau pakai piring. Buat Bagas saja. Alin kemudian mandi, terlihat dengan jelas banyak luka pada punggungnya. Yang mana itu diakibatkan karena dulu sering disiksa oleh bapaknya. Sebelum tidur, Alin tak lupa mengajak adiknya bermain. Alin terus berusaha agar adiknya selalu merasa bahagia. Kemudian Alin pun pamit karena selama beberapa hari ia akan mencari uang. Alin, bisa kerja dulu ya. Seolah mengetahui beban yang sedang dipikul oleh kakaknya, Bagas pun mengerti lalu memberikan semangat untuk sang kakak. Ketika Alin membuka mata, adegan berpindah kepada sebuah tempat asing. Alin berusaha menyentuh tembok tempat itu. Ikut sama bapak. Tiba-tiba muncul sosok bapaknya dari arah belakang. Wajah bapak sangat menyeramkan. Bapak mengajak Alin untuk ikut bersamanya
supaya Bapak bisa selalu menyiksanya. Saat berbalik badan, terlihat kepala Bapak bolong hingga otaknya terlihat sangat jelas. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Alin segera bergegas menuju kamar Gani dan Fitrah. Di malam itu Alin ingin ikut mereka mencari uang, yaitu dengan cara mencuri. Alin sudah tidak punya pilihan lagi. Inilah satu-satunya cara agar bisa dapat uang dengan cepat. Mula-mulanya Fitrah menolak karena berpikir Alin hanya akan menyusahkan mereka. Begitu juga dengan Gani. Ia berkata kegiatan ini resikonya sangat besar. Dan jika Alin butuh uang, Gani dapat meminjamkannya. Tetapi Alin tetap ingin ikut mencuri. Ia pun mengancam akan menyebarkan rekaman suara tentang aibnya Fitrah yang telah menghamili dan menyuruh seorang gadis untuk aborsi. Karena ancaman itu, akhirnya Alin diperbolehkan ikut bersama mereka. Aku bisa lihat itu di kamu. Diopong ora kopong, disiram ora terus. Di halaman rumah Susun, sudah ada sebuah mobil yang terparkir di sana. Mobil itulah yang akan mengantar mereka menuju lokasi pencurian. Di dalam mobil sudah ada seorang supir yang ternyata adalah adik dari Fitrah. Namanya adalah Zia. Zia meminta Alin agar tidak menyusahkan. Jangan sampai karena kehadirannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Fitrah dan juga Gani. Karena mereka berdua adalah keluarga untuknya. Fitrah sama Gani, dengerin baik-baik ya Alin. Itu keluarga buat aku. Kalau hari ini karena kamu ikut, dengerin baik-baik ya Alin. Keluargaku jadi kenapa-kenapa. Lalu Alin menghapus rekaman suara Fitrah karena Alin tidak mau mencari masalah dengan mereka. Ia hanya sedang butuh uang. Ia harap ini adalah pertama dan terakhir kalinya ia ikut mencuri bersama mereka. Perjalanan pun dimulai. Sesampainya di lokasi, hari sudah berubah menjadi pagi. Mereka sudah sangat lama mengincar rumah itu. Selama ini, mereka selalu melihat rumahnya kosong. Tetapi entah mengapa di hari itu, terdapat sebuah mobil terparkir di sana. Anak motor parkir di ngarep, kayaknya masih ada orang di rumah. Gani meminta Fitrah agar tahan dulu karena takut tertangkap. Fitrah sebenarnya sudah tidak sabar ingin mencuri. Banyak hal yang harus ia biayai, seperti uang pertanggungjawaban dan juga biaya operasi jantungnya Zia. Fitrah yang kesal lalu berseteru dengan Gani. Melihat itu, Zia segera keluar dari mobil. Kemudian Zia berusaha mendamaikan mereka berdua. Zia berkata tenang saja, mereka bisa menunggu sampai malam untuk melancarkan aksinya. Iku arek-arek cilik nih. Damai. Melihat itu, Alin bisa mengetahui bahwa mereka memang keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Saat sedang tidur, Alin mendapatkan penglihatan tentang kejadian yang akan terjadi jika ia masuk ke dalam rumah itu. Setelah terbangun, Alin melihat hari sudah malam. Mobil di halaman rumah itu pun sudah pergi, lalu mereka bersiap untuk mencuri. Zia segera memberikan HT kepada mereka untuk alat komunikasi. Sementara Zia tidak akan ikut masuk dan tetap berjaga di dalam mobil. Zia tidak bisa kecapean karena punya penyakit jantung. Fitrah, Gani, dan Alin segera beraksi. Mereka pun naik memanjat pagar tinggi. Fitrah berusaha membobol pintu menggunakan kawat, tapi ternyata pintu rumahnya tidak dikunci. Rumah itu pun sangat gelap, beruntung mereka bawa senter sebagai alat penerangan. Fitrah mulai membagi tugas. Ia meminta Gani dan Alin memeriksa semua ruang di lantai bawah, sementara Fitrah sendiri akan ke lantai atas. Setelah itu, Gani memperingati Alin untuk mengambil barang-barang yang berharga. Tapi bawalah secukupnya, jangan sampai serakah. Ternyata di rumah itu memang terdapat banyak uang dan harta. Mereka bertiga segera memasukkannya ke dalam karung.
hingga tiba saatnya pada jam 12 malam, keanehan dan kejanggalan mulai datang kepada mereka. Ketika fokus mencuri, Alin melihat sosok Bagas adiknya ada di dalam rumah itu. Bagas! Ia berjalan menuju sebuah ruangan. Alin pun segera mengikutinya. Gani melihat Alin berjalan menuju sebuah ruangan. Alin berkata adiknya masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu mereka pun mencium bau busuk di sana. Sementara di lantai atas, ketika asik mencuri, Fitrah mulai mengalami gangguan, di mana ia melihat bayangannya pada cermin berubah menjadi menyeramkan. Lalu Fitrah melihat bayi keluar dari perutnya. Itu seolah-olah karma karena telah menyuruh pacarnya untuk aborsi. Tapi ternyata itu semua hanyalah bayangan. Ngapain sih? Dan tadi saya lihat Bagas di sini, Gan. Di sisi lain, akhirnya Alin dan Gani masuk ke ruangan itu. Di sana mereka menemukan seorang perempuan tengah diikat. Lalu di sebelahnya terdapat banyak mayat berserakan. Tak lama perempuan itu sadar, dia bernama Sukma. Dia pun meminta pertolongan. Sukma berkata jika dirinya akan dijadikan tumbal. Kenapa bisa sampai kayak gini? Mereka mau numbelin aku. Kenapa bisa sampai kayak gini? Mengetahui hal itu, Gani segera menolongnya. Ia berusaha melepaskan tali yang mengikat pada tangannya. Tapi entah mengapa tali itu terasa panas ketika dipegang. Akhirnya Alin memotong tali itu menggunakan kapak. Lalu Gani meminta Zia untuk membawa mobil ke depan gerbang rumah karena ada seseorang yang butuh bantuan darurat. Setelah itu, Gani dan Alin membawa Sukma keluar dari ruangan tersebut. Kebetulan Fitrah sudah turun ke lantai bawah. Karena merasa barang hasil curiannya sudah cukup, mereka memutuskan segera pulang. Tapi saat buka pintu, mereka terkejut karena pintunya tertutup oleh dinding. Fitrah berusaha merobohkan dinding itu supaya mereka dapat pergi. Namun nahas dinding itu sangat kokoh dan juga kuat. Tidak hanya pintu, lubang jendela pun sama tertutup oleh dinding. Mereka seketika keheranan. Sudah beberapa kali mereka masuk rumah orang, tetapi baru kali ini mengalami keanehan. Fitrah yang kesal langsung melempar tabung gas dan seketika meledakannya. Namun sayang mereka belum dapat keluar karena dinding itu sangat tebal. Mati kita di sini, Cok. Semua gara-gara kamu ya? Fit. Ya tapi saling tuduh tuh gak akan menyelesaikan masalah, Fit. Sekarang kita cari jalan keluar. Pasti ono jalan. Tapi awake dhewe kudu golek. Fitrah dan Alin berusaha mencari jalan keluar lain. Sementara Gani akan menjaga Sukma yang mana kondisinya sangat lemah dan memprihatinkan. Saat sedang mencari jalan keluar, Fitrah dan Alin malah menemukan sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat pohon atau silsilah keluarga, di mana nama Sukma tertera di sana. Beruntung Fitrah mengerti aksara Jawa. Dia membaca Sukma lahir pada weton Jumat Kliwon. Lalu Fitrah melihat ada satu orang yang lahir pada weton Jumat Kliwon juga, yaitu leluhur Sukma yang bernama Sita Rasmi Paratrika. Di sisi lain, Gani melihat mulut Sukma berkomat-kamit membaca mantra. Gani berusaha mendekati telinganya. Kemudian mata Sukma berubah menjadi hitam. Lalu muncul cacing dari mulutnya dan seketika masuk ke telinga Gani. Setelah itu, Gani menjadi halusinasi, di mana dia melihat Fitrah, Zia, dan Alin sudah tewas dengan wajah dikerumuni oleh cacing. Melihat itu, Gani berteriak sampai-sampai terdengar oleh Fitrah dan Alin.
Di saat yang bersamaan, alien pun melihat adiknya lagi sedang berjalan di rumah itu lalu mengikutinya. Fitrah kemudian datang menghampiri Gani. Tapi di penglihatannya, Gani melihat yang datang itu sosok Sukma, bukanlah Fitrah. Gani geram kepada Sukma karena mengira telah membunuh semua teman-temannya. Teman-teman saya nggak apa-apa ya. Ngaku kamu siapa? Konco-koncomu. Pesta pateni. Lalu Gani menusuk tangan Sukma. Padahal sebenarnya tangan Fitrah lah yang ditusuk olehnya. Gani terus menyerang Fitrah selur sampai Fitrah kewalahan. Fitrah kemudian kabur berusaha menyelamatkan diri. Ia pun masuk dan bersembunyi di sebuah ruangan. Fitrah kemudian mendorong sebuah lemari supaya pintu dapat tertahan. Nahas Fitrah terjatuh. Lalu seekor cacing muncul dari atas atap langsung masuk ke dalam mulutnya. Cacing itu langsung bergerak menjalar di dalam tubuhnya. Fitrah segera menusuk-nusuk perutnya, berusaha mengeluarkan cacing itu dari dalam tubuhnya. Saat Fitrah sudah berlumuran darah, seketika semua cacing di atas atap langsung berjatuhan tepat di wajahnya Fitrah. Di sisi lain, Zia sudah menunggu mereka semua di gerbang rumah, namun mereka tak kunjung datang. Lalu pada HT, Zia mendengar suara Gani yang menyuruhnya untuk masuk ke halaman rumah. Tiba-tiba Sukma muncul dan bergelantungan di atas pohon. Ternyata Sukma meniru suara Gani untuk menjebak Zia. Zia memukul kepala Sukma sampai berputar 180 derajat. Secara mengerikan, kepala Sukma dapat berputar seperti semula kembali. Zia yang takut berusaha berlari, namun seketika penyakit jantungnya kambuh, sehingga ia pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sementara itu, Alin terus mengikuti langkah Bagas adiknya, hingga ia sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan patung. Di sana Bagas memberikan Alin sebuah koran, di mana ada berita tentang kecelakaan maut di Tebet. Mungkin itulah kecelakaan yang menyebabkan bapaknya meninggal. Kamu ngapain di sini? Saat berbalik badan, tiba-tiba Bapak Alin datang. Alin yang takut segera berlari keluar dari ruangan itu. Lalu tak lama, ada orang yang memegang kepalanya dan seketika Alin tidak sadarkan diri. Sesadarnya, Alin melihat Gani pingsan juga. Lalu orang itu menaburkan garam kepada mereka berdua. Dan seketika, cacing-cacing yang ada di tubuh mereka seketika keluar. Orang itu bernama Urip Mahesworo. Dia telah memusnahkan pengaruh santet median dari tubuh Alin dan Gani, yaitu santet berupa cacing yang dapat membuat korbannya menjadi gila. Jadi tenang, jangan jalan karena nanti jatuh, goblok. Maka dari itulah, sejak tadi mereka berhalusinasi. Urip bertanya apa tujuan mereka datang ke rumah ini. Akhirnya Gani berkata jujur jika mereka sebenarnya adalah maling. Kami maling. Goblok. Urip mengatakan jika perempuan yang mereka bebaskan itu sangatlah berbahaya. Maksud Pak Urip adalah Sukma Selur. Kenapa kalian melepaskan perempuan itu? Perempuan yang kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Kalian jelaskan ke saya. Kemudian Pak Urip memberikan penglihatan kepada mereka berdua. Di zaman dulu, ada seorang dukun sakti yang kepalanya dipenggal karena telah menyantet banyak orang. Namanya Sita Rasmi Paratrika, biasa disebut sebagai Mbah Sarap. Tetapi setelah kepalanya dipenggal, dukun itu masih hidup. Ia pun murka dan akan membalaskan dendamnya untuk membunuh semua manusia. Dan Mbah Sarap memiliki kodam bernama Werejit.
Berkat kodamlah, walaupun Basarab sudah mati terpenggal, tapi kepalanya masih hidup. Namun saat itu kepalanya ditusuk oleh keris Sirnopeteng, sehingga Kodam Murejit tak dapat berkutik lagi. Kodam Murejit bisa bangkit lagi dengan tubuh dari keturunan Basarab yang memiliki weton yang sama, yaitu Jumat Kliwon. Ratusan tahun pun berlalu, hingga lahirlah Sukma ke dunia ini, keturunan Basarab yang lahir pada Jumat Kliwon. Nah, saat pagi tadi, para keturunan Basarab berusaha melakukan ritual untuk memasukkan Kodam Murejit ke tubuh Sukma. Saat itu, Pak Urip pun datang untuk menghentikan mereka semua. Pak Urip adalah keturunan darah biru, bupati kerajaan di masa lalu, sehingga menupaskan kejahatan ilmu hitam sudah menjadi tugasnya. Pak Urip pun berhasil membunuh semua keturunan Basarab, yang mana itu adalah bapak ibunya Sukma. Tetapi Sukma tidak dapat dibunuh begitu saja, karena ternyata Kodam Murejit sudah masuk ke dalam tubuhnya, sehingga ia hanya bisa ditaklukkan oleh keris Sirnopeteng. Karena keris itu belum ada, akhirnya Pak Urip melumpuhkan tubuh Sukma untuk sementara waktu, lalu mengikatnya. Tapi ujungnya Sukma pun malah dibebaskan oleh mereka berdua. Saya, Alin, tidak ada maksud buat merusak rencana Bapak. Fitra Manalin, bantu kami cari dia, Pak. Tolong. Pak, teman saya, Fitra. Sekarang mereka harus mencari keris sakti itu agar dapat memusnahkan Kodam Murejit. Kita harus segera menemukan keris Sirnopeteng. Keris itu menghilang 200 tahun yang lalu. Pak Urip bisa merasakan keris itu ada di bangunan rumah ini. Dan itulah Slur, mengapa sebabnya para keturunan Basarab membangun rumah di daerah sini. Karena mereka ingin leluasa mencari keris sakti itu, yang mana jika berhasil ditemukan, mereka akan langsung membuangnya ke Laut Selatan, agar keris itu tidak bisa ditemukan oleh siapapun, sehingga Kodam Murejit akan hidup abadi, menuntaskan dendam Basarab, yaitu membunuh semua manusia. Kemudian mereka masuk ke ruangan tempat ritual. Di sana terdapat sebuah lubang dan mereka rasa di sanalah tempat keris Sirnopeteng itu berada. Lalu mereka sama-sama masuk ke dalam lubang itu. Ternyata lubangnya sangat dalam. Seketika saja mereka terjatuh Slur. Mereka pun berada di sebuah tempat antah berantah. Tapi Alin tidak asing dengan tempat tersebut. Ia sering bermimpi ada di tempat ini. Mendengar itu, Pak Urip langsung bertanya, siapa Alin sebenarnya? Tidak lama dari itu, Alin tidak sadarkan diri. Lalu ia menyanyikan mantra Kidung Semar, sebuah mantra untuk melawan kemungkaran. Mantranya para kesatria. Kidung Semar. Mantra penolak bala. Mantra melawan kemungkaran. Mantra para kesatria. Akibat mantra itu, Sukma yang sedang makan ayam hidup-hidup segera keluar dari kandang, lalu berteriak di tengah gelapnya malam. Di sisi lain, Alin menyentuh tembok yang ada di sana, dan ternyata di sanalah tempat keris sakti itu disimpan. Ketika Alin membuka kerisnya, seketika semua dinding yang menghalangi pintu keluar seketika hancur, dan mereka langsung terpental naik ke dalam ruangan ritual kembali. Saat itu, mereka melihat Sukma sudah ada di depan mereka. Sukma akan merebut keris itu dari Alin. Nanti, keris laknat kui. Alin segera membungkus keris sakti menggunakan jaketnya. Kemudian, Sukma segera menapakkan tangannya pada tanah, lalu memulai baca mantra. Jebuk aru, araning menyan greges,
Arani menyandeko mendung. Poruden. Seketika keluar banyak cacing dan merasuki tubuhnya, membuat Sukma semakin kuat. Pak Urip menyuruh Gani dan Alin untuk lompat dan berlari. Pak Urip menahan Sukma yang akan mengejar Alin. Tapi sayang Sukma sudah kuat, sehingga mampu mematahkan tangan Pak Urip. Pangoso setro gondomayu. Anga terpujo mantra. Sukma pun membangkitkan keluarganya yang telah mati. Sementara itu, Gani dan Alin berusaha keluar dari rumah, tetapi mereka tak berhasil membawa barang berharga apapun. Lalu mereka melihat Zia tergeletak di halaman depan. Zia. Gani membantu Alin agar dapat memanjat pagar. Pulang, Lin. Kamu pulang duluan. Setelah itu, Gani menyuruh Alin pergi. Sementara Gani akan tetap ada di sana, berusaha mencari Fitrah yang masih terjebak di rumah. Dan ia akan menyelamatkan jenazah Zia dari sini. Gani pun meminta Alin agar pakai uang tabungannya yang ada di dalam lemari. Karena ia tahu Alin butuh uang untuk bayar hutang. Setelah itu, Gani berlari melawan semua mayat keluarganya Sukma yang telah hidup kembali bagaikan zombie. Setelah itu, Gani menggendong tubuh Zia, lalu berniat akan mencari Fitrah. Tiba-tiba Fitrah datang dengan sendirinya, tapi sudah dalam keadaan menjadi zombie. Gani pun berujung digigit oleh Fitrah. Melihat itu, Alin berteriak histeris. Ia pun menuruti permintaan Gani untuk pulang dan segera naik mobil. Tetapi saat itu, dia melihat Sukma keluar dari rumah sambil bawa tangan buntung milik Pak Urip. Sukma pun kembali baca mantra dan seketika muncul banyak cacing yang merasuki tubuhnya. Alin yang geram menginjak gas mobil dan langsung menabrak Sukma. Ombong ora kombong. Disiram ora telas. Kamu yang mati. Hingga Sukma terjepit pada batang pohon. Setelah itu, Alin segera menyerang mayat hidup yang sedang menggigit Gani dengan keris saktinya. Tetapi, pada saat Fitrah akan ditusuk, Gani malah melarangnya. Pada akhirnya, Gani pun berubah menjadi zombie juga. Pancen menungso bebas. Sekarang saatnya Alin berduel maut dengan Sukma. Alin harus bisa menusukkan keris sakti supaya kodam rejit di tubuh Sukma dapat musnah. Sayangnya itu bukanlah hal yang mudah. Alin pun melihat Sukma berubah menjadi bapaknya. Kamu bunuh ibumu. Tetapi Alin berusaha fokus, hingga akhirnya ia sadar itu bukanlah bapaknya, tetapi adalah Sukma. Alin segera menggulingkan badannya, lalu menancapkan keris pada leher Sukma. Setelah Sukma terpojok, Alin segera menebas kepalanya hingga akhirnya kepala Sukma buntung dan wejit dapat dimusnahkan. Bacot! Setelah semua kejadian itu, Alin dan Bagas akan pindah dari rumah susun. Bagas pun bertanya di mana keberadaan Gani kepada Alin. Namun Alin tidak menjawabnya. Setelah itu, Alin pun membayar hutangnya kepada rentenir. Tapi orang itu kurang ajar dan berniat melecehkannya. Hotel yuk.
Tapi urusan bunga, lu sama gua kan belum. Utang bapak lu udah lunas. Alin segera mengeluarkan keris sakti dan menusuk lehernya. Lagi-lagi leher orang itu terluka dan ia segera berlari menuju rumah sakit lagi. Kemudian Pak Urip datang. Ternyata dia masih hidup namun kehilangan satu tangannya. Urip berkata jangan gunakan keris itu sembarangan. Dan Alin harus melakukan pensucian pusaka agar keris itu tetap sakral. Urip pun meminta Alin menjaga kerisnya karena keris itu telah memilih Alin sebagai pemiliknya. Ternyata Alin adalah keturunan kesatria bernama Wihanggampati dan Pak Urip terlihat menunduk memberikan hormat kepada Alin. Karena seluruh keluarga serta keturunan Wihanggampati sangatlah disegani. Film pun benar-benar ditutup ketika adegan Alin mencuci keris sakti. Tiba-tiba ada sosok hantu datang di belakang tubuhnya. Entah mengapa Alin mengarahkan keris itu ke matanya dan seketika dan film pun berakhir. Pada adegan terakhir, Charles Ghazali sebagai sutradara ingin menunjukkan perubahan diri Alin setelah memiliki kekuatan dari keris Sirnopeteng. Adegan tersebut menunjukkan bahwa Alin masih harus menyatu dengan keris tersebut, baik nantinya akan berbuah manis maupun berakhir menjadi bencana bila kerisnya disalahgunakan. Sementara sosok di belakangnya itu adalah sosok bapaknya yang terus saja selalu mengganggunya. Mungkin cerita hantu bapaknya akan dikembangkan di film Pemukiman Setan yang keduanya nanti. Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.